Oke, selamat siang. Jadi di sini saya mendapatkan sebuah berita dari Instagram, yaitu Danantara Indonesia melakukan pelatihan semikonduktor bersama ARM dari tanggal 20 sampai 22 Mei 2026. Jadi baru aja kemarin. Namun menurut saya untuk membuat sebuah lingkungan atau environment untuk membuat sebuah chip semikonduktor tidak bisa hanya dengan 3 hari. Jadi kenapa semikonduktor itu sangat dibutuhkan di era sekarang? Setiap penduduk itu memiliki sebuah perangkat elektronika. Sebagai contoh yang sering kita gunakan adalah smartphone atau laptop yang sedang saya gunakan, atau mouse ini untuk mengontrol laptop, atau mungkin alat mainan seperti ini. Semuanya itu memiliki chip di dalamnya, dan chip itu 100% kita impor dari luar negeri. Jadi Indonesia yang saya ketahui tidak memiliki fabrikasi atau pabrik chip lokal yang ada di Indonesia. Enggak ada satupun sama sekali. Sebenarnya apa sih tantangan untuk membuat chip itu? Belum sampai ke situ, kita harus mempelajari apa yang ada di dalam sebuah chip. Jadi kalau kita membaca di Wikipedia, sebuah chip itu terdiri dari banyak transistor yang digabungkan menjadi satu. Transistor itu seperti ini, kalian bisa cari sendiri di Wikipedia. Dan penemunya adalah John Barden, William Shockley, dan Walter Bradtine dari Bell Labs di Amerika. Mereka itu menemukan yang namanya BJT atau Bipolar Junction Transistor. Ini adalah suatu cikal bakal transistor yang akan dipakai di microchip. Sampai sekarang arsitektur atau dasar chip itu berasal dari transistor ini. Nah, salah satu penemunya yaitu William Shockley yang juga mengajar menjadi dosen di Universitas Stanford di Amerika. Dia itu mengajar yang namanya Bapak Samaun Samadikun. Nah, Bapak Samaun ini dia berasal dari Indonesia, benar-benar dari Indonesia, dan dia belajar di Universitas Stanford bersama dengan Bapak Shockley, penemu transistor. Selama belajar di sana melakukan penelitian terhadap chip, kita bisa lihat penelitiannya di sini. Ini adalah salah satu penelitiannya. Jadi Pak Samaun ini pernah membuat piezoelectric pressure sensor tekanan, tetapi menggunakan chip. Sampai sekarang masih digunakan. Contohnya adalah di sensor tekanan gas, kemudian sensor load cell. Kalau kalian pernah mainan Arduino, load cell itu adalah sensor yang biasanya digunakan untuk timbangan berat benda. Dan di sini kita bisa melihat seperti ini contoh sensornya. Ini pada tahun 1970-an. Itu adalah suatu pencapaian yang sangat luar biasa. Nah, ini contoh penghargaan Pak Samaun Samadikun. Kalian bisa lihat dan baca sendiri di Wikipedia. Kemudian ini adalah artikel LIPI. Jadi Pak Samaun itu dijuluki sang petani silikon dari, ya kalian bisa lihat sendirilah di Wikipedia. Bahkan Pak Samaun Samadikun pernah di-mention di Google pada tahun 2016. Ya Google aja tahu Pak Samaun gitu. Masa kalian nggak tahu kan, kebangetan gitu ya. Peneliti lain dalam industri microchip kita bisa melihat sebagian besar itu ada di ITB. Di antaranya yaitu Pak Budi Raharjo dan Pak Trio Adiono. Mereka berdua ada di lab semikonduktor di ITB, lab IC Design. Jadi Indonesia itu cuman punya laboratorium desain IC, nggak ada laboratorium untuk packaging atau laboratorium membuat IC dari nol, dari bentuk silikon, dari pasir sampai jadi silikon, itu nggak ada. Jadi hanya ada desainnya saja. Kalian bisa melihat YouTube-nya sendiri di sini, di YouTube Budi Raharjo dan di YouTube Pak Trio Adiono. Kalau kita mencari di Kementerian Hukum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kita bisa melihat di situ ada DTLST. DTLST itu apa? Paten dalam hal desain tata letak sirkuit terpadu atau IC. Nah, jadi IC itu harus dipatenkan agar tidak ditiru oleh orang lain. Dan sayangnya kalau kita cari tahu berapa banyak sih paten yang didaftarkan di sini, kita bisa lihat di sini, kita bisa cari dan kita bisa lihat totalnya ada 9. Hanya 9. Jadi bayangkan aja kita punya chip di sini, chip di microcontroller seperti ini, dan hanya ada 9 di Indonesia. Itu sangat-sangat memprihatinkan menurut saya, karena sebuah negara yang sangat besar ini paten chipnya cuma ada 9.
Kalau kita melihat di Wikipedia, itu ada list semiconductor fabrication plan. Kita lihat aja di situ. Ini adalah daftarnya. Kita Ctrl F aja. Kita find Indonesia 0, nggak ada. Tetapi kalau kita cari negara tetangga lah, Singapura, ada. Di Singapura, negara sekecil itu, mereka punya sebuah pabrik semikonduktor sendiri di sana. Itu gimana ceritanya gitu? Atau tetangga kita lah, Malaysia, yang kalian itu sering banding-bandingkan. Mereka punya Malaysia, dan itu nggak cuma satu, ada beberapa, ada 9 pabrik manufaktur chip. Thailand punya 2 pabrik semikonduktor, dan Indonesia punya 0 pabrik semikonduktor. Jadi untuk membuat semikonduktor itu susah banget, susah pakai banget. Jadi kita itu harus membuat desainnya pertama. Software untuk membuat desain semikonduktor itu hanya ada 2, yaitu dari Synopsys dan dari Cadence. Yang lain ada yang open source, tapi untuk menggunakannya itu dibutuhkan effort yang sangat tinggi. Jadi flow-nya seperti ini. Ini saya membuka website Synopsys. How does ASIC design work? ASIC itu application specific IC. Jadi contohnya adalah ini chip microcontroller itu ASIC, chip yang ada di mouse itu juga ASIC. Tujuannya itu spesifik buat mouse doang, atau cuman buat kendali seperti ini doang, atau buat kamera doang gitu. Itu namanya ASIC. Jadi yang pertama dilakukan adalah melakukan spesifikasi dan arsitektur. Chipnya itu mau apa? Intinya gitu. Kemudian kita melakukan RTL design dan verifikasi, kemudian sintesis dan implementasi, ada validasi, dan melakukan tape out, kemudian fabrikasi. Nanti kalau udah difabrikasi, kita validasi lagi, kita tes. Kalau ada yang bermasalah, kita kembali mendesainnya. Seperti itu.